Kirim dari aku. Nanti dibaca aku. Ini aja deh, ini aja. Oh, mana bisa dua ya? Kirim aja aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada sore hari ini, Ibu minta kepada sekretaris kita, Asni Amelia Daulay, untuk mengabsen teman-temannya yang hadir pada sore hari ini. Kepada Saudari Asni, Ibu persilakan. Saudari Asni. Baik, Bu. Indah Yani. Indah Yani tidak hadir, Bu. Ya, baik. Miftah. Miftah tidak hadir ya, baik. Mutia. Oh ya, Mutia tidak hadir, Bu. Tadi dia izin ke saya. Oke, nih. Selanjutnya Siti Aisyah. Siti Aisyah hadir, Bu. Ya. Siti Fatimah. Sofian. Oke. Selma. Fatimah Siddiq. Berarti yang tidak hadir itu ada Selma, ada Mutia, ada Siti Fatimah, sama ada Indah Yani, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Asni yang sudah mengabsen teman-temannya. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada sore hari ini, ada baiknya kita membaca bismillah dan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun pembahasan kita pada sore hari ini yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum Ibu memaparkan mengenai sistem peredaran darah manusia, adakah anak-anak Ibu yang mengetahui pengertian dari sistem peredaran darah pada manusia ini? Nggak tahu, Bu. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan, Ibu mau memaparkan mengenai standar kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu memahami berbagai sistem kehidupan manusia, yang dimana kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya. Nah, materinya yaitu penjelasannya mengenai sistem peredaran darah pada manusia itu tersusun atas jantung. Tunggu ya. Jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai jantung. Nah, jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna yaitu 2 serambi dan 2 bilik, yang mana terletak di dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung terbungkus oleh kantong perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lamina hemistalis di sebelah luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Nah, jantung itu memiliki katup atrioventrikular, valvula bikuspidal yang terdapat di antara serambi dan bilik jantung yang berfungsi mencegah aliran dari bilik ke serambi selama sistol dan katup seminulunaris yang berfungsi mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis kiri ke bilik selama diastol. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pembuluh darah.
yang dimana pembuluh darah itu terdiri dari arteri dan vena. Arteri itu berhubungan langsung dengan vena pada bagian kapiler dan venula yang dihubungkan oleh bagian endoteliumnya. Nah, arteri dan vena itu terletak bersebelahan. Bu, state out-nya, Bu. Iya, ya. Nah, perbedaan dari struktur pembuluh darah itu berhubungan dengan perbedaan fungsional masing-masing pembuluh darah tersebut. Yang dimana macam-macam pembuluh darahnya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pembuluh darah arteri, yaitu tempat mengalirnya darah yang dipompa dari bilik dan merupakan pembuluh yang elastis. Nah, terdiri dari yang pertama itu aorta, arteriol, dan kapiler. Dindingnya itu terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan bagian dalam, bagian tengah, dan juga yang terluar. Baiklah, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu. Yang dimana urutan sistem peredaran darah besar dan kecil itu kan berbeda. Jadi, adakah anak-anak Ibu yang bisa mengurutkan perbedaan dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil? Saya, Bu. Ya, kepada Saudari Asnia Melia Daulay, Ibu persilahkan. Sistem peredaran darah besar sama kecil kan, Bu? Iya. Jadi, Bu, sistem peredaran darah besar itu dari jantung bilik kiri ke aorta, baru ke pembuluh nadi, baru ke pembuluh kapiler, baru ke pembuluh balik atas dan pembuluh bilik bawah, dan balik lagi ke jantung yang ke serambi kanan. Yang kecil itu dari jantung bilik kanan, lalu ke pembuluh nadi, paru-paru, lalu ke pembuluh balik paru-paru, baru balik lagi ke jantung. Iya. Jantungnya serambi kiri. Iya. Terima kasih kepada Saudari Asni yang telah menjelaskan mengenai urutan dari sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Jadi perbedaannya sudah benar yang dikatakan oleh Saudari Asni. Nah, tadi kan Ibu sudah membahas mengenai pembuluh arteri. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai pembuluh balik atau vena. Yang dimana pembuluh balik atau vena itu terletak di dekat permukaan kulit, sehingga dia itu mudah dikenali. Selanjutnya, dinding pembuluh itu lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluh lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Ada juga terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit yang terdapat pada pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh balik atau vena ini terdiri itu dari beberapa vena. Yang pertama itu vena cava superior, yaitu bertugas sebagai membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung. Selanjutnya yaitu vena cava, bertugas membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Dan yang terakhir itu adalah vena cava yang dimana berfungsi membawa paru-paru ke serambi kiri jantung. Selanjutnya itu ada macam-macam peredaran darah pada manusia.
Jaringan itu bermasalah. Kita suara kan akan ngomong. Yang pertama itu adalah peredaran darah panjang atau sistemik. Yang dimana peredaran darah ini itu mengalirkan darah yang kayak oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua itu adalah peredaran darah pendek atau yang biasa disebut dengan pulmonal. Yang dimana peredaran darah pendek ini adalah darah itu mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, ini di PPT Ibu sudah mencantumkan gambar sistem dari peredaran darah pada manusia. Mungkin anak-anak Ibu bisa memahaminya. Bisa melihat terlebih dahulu. Setelah kita memahami cara kerja dari sistem peredaran darah, Ibu ingin mengulang kembali agar anak-anak Ibu semua pada paham bagaimana cara kerja dari sistem peredaran darah pada manusia. Mungkin ada anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan atau memaparkan bagaimana sistem peredaran darah itu bekerja. Ya, kepada Saudari Miftahul Jannah, coba jelaskan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia itu bekerja, agar teman-teman sekalian dapat memahami bagaimana cara kinerja dari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia itu bekerja. Linda. Udah. Nah, sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem peredaran darah ganda yang terdiri atas sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistematik. Nah, sistem darah kecil atau pulmoner itu sirkulasi pulmoner ini sirkulasi pendek yang dimana darah dialirkan ke paru-paru, kemudian mengalir kembali ke jantung. Mungkin itu saja, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Miftah. Penjelasan dari Saudari Miftah cukup jelas ya untuk anak-anak Ibu. Yang dimana sistem peredaran darah, cara bekerjanya adalah sistem peredaran darah ganda itu kan terdiri dari sirkulasi polimer, pulmoner, dan sirkulasi sistemik. Seperti yang dijelaskan oleh Saudari Miftah. Baiklah, Ibu akan membahas pembahasan terakhir mengenai kelainan atau macam-macam kelainan pada darah pada manusia. Nah, penyakitnya itu diantaranya pertama adalah anemia. Sama-sama kita ketahui dan sering kita dapati penyakit anemia ini di kalangan anak remaja maupun orang dewasa. Yang dimana anemia yaitu rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Nah, biasanya penyakit anemia ini sering kita tandai dengan kepala pusing atau kalau penglihatannya berkunang-kunang, biasanya kita bilang seperti itu. Selanjutnya kelainannya atau penyakit lain pada darah manusia yaitu hemofili. Nah, hemofili itu yaitu kelainan darah yang menyebabkan itu darah sukar membeku. Biasanya sih itu diturunkan secara hereditas. Yang dimana kejadian ini adalah biasanya ketika seseorang mengalami luka,
darah itu akan sulit membeku dan akan mengalir deras. Biasanya dapat menyebabkan kematian jika darah tidak akan berhenti. Selanjutnya yang ketiga yaitu leukemia atau kanker darah. Nah, kanker darah yaitu peningkatan jumlah eritrosit secara tidak terkendali. Dan leukemia ini sering juga ya kita ketemui. Biasanya kalau udah terkena leukemia harus melakukan kemoterapi. Dan kemoterapi merupakan salah satu cara pengobatan dari leukemia. Selanjutnya yaitu erythroblastis fetalis, yaitu rusaknya eritrosit bayi atau janin akibat aglutinasi dari antibodi yang berasal dari ibu. Selanjutnya itu ada thalassemia, yaitu anemia yang diakibatkan oleh rusaknya gen yang membentuk hemoglobin yang bersifat menurun. Dan ada dua penyakit lain pada manusia, yaitu hipertensi. Kita sama-sama mengetahui yaitu tekanan darah tinggi, yang dimana akibatnya adalah arteriosklera. Dan yang terakhir yaitu varises, yaitu pelebaran pembuluh darah di sekitar darah di betis. Biasanya varises itu dia berbentuk kayak urat kita di daerah betis, seperti itu. Selanjutnya, di sini Ibu ada membuat beberapa contoh soal yang akan Ibu berikan kepada kalian supaya kalian lebih memahami materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia ini. Ini ada salah satu contohnya. Selebihnya Ibu akan mengirimkan ke link grup WA untuk tugas kalian sebagai tugas harian yang dimana tugasnya berupa soal-soal yang mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dan soal-soal tersebut dikumpulkan sesuai deadline yang akan Ibu buat di grup WA. Mungkin sekian mengenai pembahasan kita pada sore ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Bagi anak-anak Ibu, apakah ada yang kurang jelas? Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Tidak, Bu. Ya, baik. Mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Setelah ini Ibu akan mengirimkan tugasnya di grup WA. Baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ini, Bu? Ya, pulang ya anak-anak ya.